Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di sini setiap episode akan kami ceritakan kembali dengan lengkap, seru dan mudah dipahami. Mulai dari pertarungan menegangkan, momen kocak yang bikin ketawa, sampai kisah haru yang bikin baper. Jadi buat kamu pecinta anime, jangan lupa untuk terus ikuti dan nikmati ceritanya bersama kami. Lanjut cerita, Rudo berlari menghindari monster sampah itu dan terlihat sekarang monster sampahnya ada 3 biji. Monsternya pada serem-serem juga, apalagi ini yang bertanduk kayak domba Garut. Rudo terlihat hanya bisa menghindari serangan demi serangan dari monster tersebut. Dengan tidak sengaja Rudo melihat tengkorak jelema yang begitu menakutkan. Rudo pun sangat ambek aja sama orang-orang di atas yang sudah membuang orang ke lubang neraka ini. Dengan sadarnya Rudo harus pergi dari sini karena kalau tetap di sini dia bisa meninggoy karena wangi sampah. Dia pun mencari jalan untuk kabur dari sana. Akan tetapi dia bertanya-tanya apa ada gitu tempat yang lebih aman di dunia ini. Rudo yang sudah tidak berdaya, dia pun mengingat bapak angkatnya si Regto. Karena Regto meninggoy dengan dibunuh, dia pun kembali semangat dan terbakar semangatnya untuk membalaskan dendamnya sama si penjahat bertopeng. Dengan bersamaan juga sarung tangan yang dipakai Rudo berpetir begitu dong. Semangat Rudo untuk membalaskan dendamnya sangat-sangat membara banget. Monster yang nyamperin pun Rudo tinggang begitu. Di sisi lain ada seseorang yang memakai payung, dia terkena botol. Sadar ada yang bertarung, dia pun meneropong ke arah sana. Pertarungan Rudo pun sangat sengit dengan para monster yang ada. Rudo sangat pede banget dengan perlawanan yang dia serang. Apalah daya karena belum mempunyai pengalaman bertarung, dia pun terpental cuma dengan sekali sentil. Tapi Rudo tidak patah semangat, dia terus-menerus melawan sang monster. Pada saat kedua monster akan menghabisi si Rudo dengan tak terduga, pria yang pakai payung tadi datang untuk membantu si Rudo. Dengan sekali sabetan Rudo menghabisi si monster dengan seng yang dia pegang. Monster satunya lagi yang udah sekarat, dia berdiri terlebih dahulu dan pada saat mau meninggoy si monster jatuhnya ke hadapan Rudo. Rudo berlari pada saat itu juga. Dengan gibasan angin yang kencang si Rudo pun terpental. Tak berselang lama si cowok berpayung datang menghampirinya. Rudo bertanya-tanya dia ini siapa. Cowok itu pun menendang si Rudo dengan tanpa alasan yang jelas. Tapi dia baik juga kayaknya, karena dia memakaikan masker kepada si Rudo. Rudo pada saat itu dia menanyakan silsilah tempat ini. Dengan bahasa isyarat si cowok itu bilang untuk diam dulu sebentar. Tapi si Rudo terus-menerus ngoceh dong, padahal disuruh diam dulu. Berkali-kali disuruh diam, Rudo tetap aja dia terus ngoceh kayak burung cangkurileng gitu. Karena si cowok itu habis kesabarannya, dia bilang kalau di sini masih di permukaan bukan di bawah tanah. Sampah yang banyak ini karena ulah dari orang dunia atas sana. Alasan untuk diam dari tadi supaya si monster tidak tahu keberadaan mereka. Alhasil si monster tahu dah sekarang. Si monster itu terbuat dari limbah sampah. Para monster bisa tahu kalau ada suara keras. Payung yang dipegang si cowok itu pun terlihat berapi begitu. Dengan payungnya si monster itu pun lenyap dengan mudahnya. Akan tetapi terlihat dari kejauhan para monster sangat banyak banget. Dengan payung yang dia pegang, satu persatu monster dihabisi oleh dia. Lihat aja nih payungnya, serbaguna banget dah ini. Pada saat yang sama dia memakai kekuatannya yang bernama Unbreaker Yasaki. Dengan kekuatan itu dia bisa melenyapkan semuanya dengan sendiri. Setelahnya dia nyamperin lagi si Rudo. Dia membuka topengnya dan memberitahu namanya. Dia bernama Enzim. Dia tukang bersih-bersih cenah. Enzim ngambek dong karena dia membuka maskernya jadi mencium aroma yang tidak sedap. Singkat waktu kita diperlihatkan Rudo pas kecil. Rudo kecil dia sangat dikucilkan banget sama anak-anak yang lain. Regto yang menyuruh untuk melawannya, akan tetapi si Rudo bilang dia nggak mau. Jadi dari kecil Rudo diberitahu Regto barang yang dipakai itu mempunyai jiwa. Handuk sekalipun Regto bilang mempunyai jiwa. Juga sarung tangan Rudo yang dia pakai, Regto bilang selama sarung tangannya dirawat dengan baik, Regto yakin suatu saat nanti ada jiwa tumbuh di dalamnya.
Singkat waktu kita ke kehidupan sekarang, Rudo terikat begitu dong. Ternyata Enjim lah yang mengikat si Rudo. Dengan santainya si Enjim menarik Rudo. Rudo pengen dibukakan itu rantai karena dia pengen ke dunia atas lagi. Enjim bilang itu tidak bisa dilakukan karena dia sadar gimana caranya untuk naik ke atas. Walaupun dunia berputar, tetap aja untuk sekarang menurut Enjim belum bisa. Mendengar hal itu Rudo tetap gak percaya karena dirinya akan terus berusaha. Juga Rudo berpikir si Enjim pasti tahu sesuatu deh soal bisa kembali ke dunia atas. Karena si Rudo terus menerus ngoceh meminta diberitahu, Enjim sedikit kesal. Tapi Enjim akan memberitahu kepada si Rudo juga akan banyak belajar dari dirinya nantinya. Tidak berselang lama mereka keluar dari tempat sampah itu. Rudo bertanya-tanya dengan tempat apaan ini teh. Tapi si Enjim di sini dia pergi begitu saja. Tak berselang lama datang orang-orang yang memakai masker bertopeng. Ada salah satu dari mereka mengincar bajunya dan juga berpikir kalau si Rudo ini dari dunia atas. Dan ya benar, Rudo menegaskan kalau dirinya ini dari dunia atas. Mendengar itu mereka langsung kayak suka begitu dong. Juga merasa aneh Rudo masih bisa hidup. Yang mana biasanya kalau mereka suka menemukan sudah pada matoi aja. Pada saat yang sama si Rudo diikat dong di dalam box mobil itu. Kata mereka ini lumayan juga nih si Rudo, pasti harga jualnya mahal. Bukan cuma tubuhnya, mata, lengan, kaki, sampai ke pakaiannya pun pasti banyak dicari. Terungkap jadi mereka ini sangat muak banget pada orang-orang yang di atas karena membuang sampah ke situ. Bukan cuma baunya aja melainkan sampai si sampah itu bisa berubah menjadi monster. Dengan itu si Rudo dihuapkan sampah itu ke mulutnya. Tidak cuma sampah, ulat pun mereka masukkan ke mulutnya si Rudo. Tak terduga tangan yang sedikit masuk ke mulutnya Rudo terlihat menggigitnya sampai luka begitu. Terlihat dua jarinya, tinggal cuma tengkoraknya aja. Rudo bilang kalau ini bukan sampah, melainkan makanan ini masih bisa dia makan. Rudo berpikir kalau mau di dunia atas ataupun dunia di bawah, menurutnya ini sama aja. Sekarang terlihat kekuatannya dari sarung tangan yang ia pakai, dia menjadi merah begitu. Tak berselang lama tali yang diikatnya bisa dia hancurkan. Rudo yang mengeluarkan kekuatan sesungguhnya terlihat dari atas. Si Enjim memantaunya. Mereka pun mulai mendekat kepada si Rudo. Tapi Rudo sangat perkasa banget. Ada yang kena ban sampai mukanya memerah begitu. Pokoknya semuanya juntai lah. Tinggal si rambut belah aja nih yang masih belum juntai. Rudo menghampirinya. Rudo yang mau menghabisinya, akan tetapi si Enjim datang untuk menghentikan semua ini. Tak terduga si rambut belah tertinggal material yang ada di sana dong. Rudo kebingungan dengan apa yang barusan terjadi. Padahal dia cuma mengingat si Rekto. Dan dia sadar dengan sarung tangannya yang ia pakai. Enjim meminta maaf kepada si Rudo karena dirinya sebenarnya sengaja, soalnya si Enjim pengen tahu kalau Rudo ini punya kemampuan apa tidak. Enjim akan memberikan informasi tentang di sini. Juga Enjim meminta Rudo untuk bergabung ke tim pembersih. Nah, inilah akhir dari episode kedua. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya.